Kesepakatan kita pada hari kemarin bahwa kegiatan workshop yang akan dilakukan oleh Bapak Satria Tridul akan kita lanjutkan pada hari ini karena ada beberapa materi yang belum tercapai. Namun sebelum materi itu disampaikan oleh Bapak Satria Tridul, karena ada yang perlu kita dengarkan dari Bapak Kepala Sekolah, jadi perlu kita dengarkan bersama-sama. Kepada Bapak kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sesuai dengan komitmen apa yang disampaikan oleh ketua acara tadi, melanjutkan acara kita yang masih separuh kemarin ya, terbengkalai. Maka dari itu mudah-mudahan hari ini dapat kita tuntaskan, kita ambil makna dan arti dari sebuah pembelajaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masih mengikuti workshop kedua, hari kedua ya Bos, cepat. Workshop kedua kemarin kita sudah melaksanakan workshop pertama dan hari ini adalah kelanjutannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan rencana kita hari ini, materi yang kita tampilkan, yang saya tampilkan, saya akan memberikan pemahaman tentang budaya positif di modul 1.4 namanya, pada pendidikan guru penggerak angkatan 4. Ini adalah poin yang sangat penting yang dianjurkan dalam pendidikan untuk mengimplementasikan, memberikan, serta menanamkan konsep ini di sekolah kita khususnya. Bapak Ibu semuanya, implementasi konsep budaya positif ini terdiri dari tujuh bagian. Ya Pak Ibu, budaya positif itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama yaitu kita mulai dari perubahan paradigma belajar, itu namanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima pemenuhan kebutuhan dasar. Yang keenam 5 posisi kontrol. Yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, ini eksplorasi konsep yang akan kita bahas, kita pelajari hari ini. Berarti ada 7 budaya positif. Ini sangat penting untuk kita sebagai guru dalam menanamkan konsep budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke 7 poin tersebut, kita harus tahu dulu pengertian dari budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu keyakinan dan nilai yang disepakati, yakin dan nilai yang disepakati, yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Kalau istilah English, ini sister ya, LWS namanya, LWS country namanya, kebiasaan dalam budaya. Jadi yang menjadi keyakinan, yang kita yakinkan, itu budaya positif. Kemudian budaya positif itu kita ambil contoh dari filosofi Bapak Pendeta Dewantara. Kita sebagai seorang pendidik, apa kewajibannya? Apa kewajiban kita sebagai seorang pendidik dalam budaya positif ini?
Seperti ini, Bapak Ibu, menanam padi misalnya. Kita menanam padi, kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta makhluk hidup. Tapi kita hanya bisa menuntun. Ya Pak Ibu, kita bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain. Nah, begitu pula interaksinya, koneksinya dengan budaya positif. Kita bisa menuntun dan menuntun kelakuan anak kita di sekolah. Tapi dengan jiwa dan perilaku mereka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak Pak Ibu? Halo Pak Ibu? Masih semangat kan? Ya, terima kasih Pak Ibu. Nah, itu kaitannya, koneksinya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baiklah Pak Ibu, kita masuk saja ke materi 1, yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu bisa melihat ke depan apa itu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yaitu untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dan mencipta dengan mereka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Itu perubahan paradigma belajar, eksplorasi konsep awal untuk budaya positif. Kemudian perubahan paradigma belajar dalam berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol, mengontrol. Dalam hal ini guru menghadapi murid. Dalam hal guru menghadapi murid. Nah, maksudnya dalam kita menghadapi, mengontrol murid kita dalam keseharian. Baiklah Bapak Ibu, perubahan paradigma dalam story control ini kita buat pertanyaan-pertanyaan, yaitu bagaimana guru mengontrol murid, kemudian bagaimana kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, apabila siswa kita berbuat salah tapi kita tidak melemahkan mentalnya, tapi dikuatkan karakternya. Contohnya apa Ibu apa? Misalnya si Ani suka mencoret-coret meja atau mencoret baju temannya. Kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, tapi kuatkan karakternya. Oh Ani, saya suka dengan Ani. Kayaknya Ani besok jadi pelukis, seniman yang terkenal di dunia. Gitu Pak Ibu. Jadi tidak boleh kita melemahkan karakternya, kita kuatkan karakternya. Kemudian bagaimana semua penguatan positif efektif bermanfaat, dan bagaimana orang dewasa memiliki hak dan tidak memaksa. Itu Pak Ibu perubahan paradigma dalam teori kontrol. Oke, Bapak Ibu, ini ada teori kontrol. Bagaimana kita bisa mengontrol seseorang dilihat dari stimulus respon dan teori kontrol. Oke Pak Ibu, coba lihat yang pertama, bagaimana stimulus respon kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini Pak Ibu, awak ingin mengubah orang agar orang itu sama pendapat awak, itu bahasa Minangnya. Tapi dengan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kan teorinya itu. Jadi berpendapat, kita berusaha bahwa kita mengubah orang tersebut agar berpandangan sama kita. Tapi dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bagaimana teori kontrolnya?
semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apabila anak kita berperilaku buruk, pasti ada tujuannya. Dia suka berteriak-teriak, dia suka berbicara dalam kelas, pasti ada tujuannya. Pasti minta perhatian sama kita. Itu maksudnya Pak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita, tapi dalam teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu paradigma perubahan kehidupan, khususnya dalam belajar, Bapak Ibu. Jadi orang lain itu siswa kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan bujukan gagal. Dan apa teorinya? Kolaborasi dan konsensusi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Bagaimana teorinya? Model berpikir menang-menang. Jadi berlawanan Pak Ibu antara stimulus respon dengan teori kontrol. Itulah yang kita hadapi untuk anak-anak sekolah kita ini. Ya Pak Ibu. Halo Pak Ibu. Halo. Alhamdulillah. Kemudian bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Berarti kalau kita ingin maju dan berkembang, ubahlah sedikit-sedikit perilaku kita. Jadi perilaku kita selama ini kurang terkontrol gitu. Jadi kita ubahlah mulai dari sekarang sedikit demi sedikit. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini pendapat dari Stephen R. Covey, prinsip centered leadership 11 dalam 1. Ini makna paradigma itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke materi 2. Lanjut ke materi 2 ya Pak Ibu. Tadi materi 1 perubahan paradigma. Kemudian Bapak bisa lihat materi 2 di spanduk, yaitu disiplin positif. Disiplin positif. Mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Disiplin. Tertib. Teratur. Patuh, kan itu Pak Ibu. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul nggak Pak Ibu? Ini lihat ya, kaitan juga dengan paradigma tadi dengan disiplin. Ada kaitan. Reward juga bisa. Dia disiplin, kita kasih anak kita disiplinnya bagus, kita kasih reward. Reward bisa dengan benda, bisa dengan ucapan. Ya Pak Ibu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Ketika anak kita melanggar disiplin, melanggar disiplin ada hukumannya. Nanti bapak hukum, nanti ibu hukum, awas loh. Nah, sebenarnya itu kita ubah lagi paradigma kita tuh Bapak Ibu. Kemudian justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kita ubah lagi. Melanggar disiplin terkenang di apa namanya Pak Ibu? Terbayang di pikiran kita, Bersit di benak saya. terbesit ya maaf Ibu, tidak terbesit. Iya, hukuman. Nah, hukuman. Jadi kata beliau ini ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman tersebut. Nah, Bapak Ia dan Dewan menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin.
disiplin yang kuat. Disiplin yang bermaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi maksudnya Pak Ibu, kalau kita disiplin itu kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita tidak bisa memulai dari diri sendiri, kita terima misalnya ada yang memasukkan kita gini Pak Ibu, ini Pak Ibu, kita terima. Lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu makna disiplin Bapak Ibu. Nah, sudah dua budaya positif yang kita bahas. Nanti Bapak Ibu, saya minta perwakilan per kelompok membacakan atau mengingat macam-macam perubahan macam-macam budaya positif yang sudah saya tampilkan. Ya Pak Ibu, oke, sudah dua macam budaya positif yang saya tampilkan. Yang ketiga budaya positif yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku ya Pak Ibu. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, motivasi. Itu maksud budaya positif. Motivasi itu perlu. Oke Pak Ibu, ada pertanyaan. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Halo Pak Ibu, halo. Hai. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Bisa jadi? Ya Bu. Kemudian, atau ada enggak dorongan dari yang lain? Bisa juga. Ya. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Betul Pak Ibu? Iya. Nah, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita ingin itu, kita ingin tercapai tertentu. Dengan adanya motivasi, mereka semakin kuat untuk melakukan tersebut. Jadi motivasi adalah sangat penting untuk menciptakan budaya positif. Begitu pula dengan anak-anak kita di sekolah. Kita terus beri motivasi kepada siswa kita. Ketika mereka berbuat salah, kita tanya dulu apa masalahnya. Kita dengar keluhannya, kita dorong. Apabila mereka sudah terpuruk dalam masalah-masalah tersebut, belajarnya tidak tuntas misalnya, kita berikan dorongan motivasi. Itu sangat penting untuk siswa kita. Ya Pak Ibu. Terus bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Nah dia. Pernah Pak Ibu? Pernah nggak Pak Ibu? Halo Bu. Pernah nggak Ibu mendapatkan melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Ya. Melakukan sesuatu pada orang lain. Baik Ibu. Saya minta apa contohnya Bu? Ya, contohnya kita harus senyum kan dibalas senyum. Bagus. Kita senyum dibalas senyum. Kan melakukan sesuatu. Iya. Kemudian
apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Siapa? Ya, Bu. Untuk menunjukkan potensi diri. Menunjukkan potensi diri. Apalagi, Bu? Mendapat pujian, apalagi? Mendapat menunjukkan kemampuan. Bagus, terima kasih Pak Ibu. Tepuk tangan dulu Pak Ibu. Ya, jadi kita melakukan sesuatu itu ada backgroundnya, latar belakangnya. Ya Pak Ibu ya? Ada tujuannya. Ada feedback. Iya. Iya. Baik Pak Ibu, kita lanjutkan. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dia berpikir apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi. Terus itu berasal dari motivasi rangsangan dari eksternal tadi. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri dulu. Kita berdiri dulu, kayaknya ada yang ngantuk. Oke, kita lanjutkan Pak Ibu. Udah 3 budaya positif yang kita pahami. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat yaitu keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan yang diterima secara
lepas dari background budaya kita, bahasa, suku bangsa maupun agama berupa hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan jelas dalam sekolah kita? Kita contohkan ini, Bu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba Pak Ibu, bisa nggak jawab? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pak Ibu jawab, Bu. Dengan tujuan tadi itu. Dengan tujuan tadi? Nah, keselamatan, Ya. keamanan, Ah. keamanan, dan Ah. kesehatan. Nah, tadi keamanan, Bapak Ibu ya, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, keselamatan, dan kesehatan. Itu yang inti. Itu intinya. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kita lihat keyakinan tadi. Untuk apa? Keamatan, kepedulian, Diri terhadap orang lain. iya, keselamatan, kesehatan. Dan kesehatan kita. Segala yang kita lakukan ada berkaitannya dengan Keyakinan. Terus contoh yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kita kembali. Artinya menunjukkan kedisiplinan dan menunjukkan partisipasi kita dalam peduli ya juga. Tanggung jawab, peduli. jawab. Terus intinya adalah integritas kita, karena kita keikutsertaan kita. Baik Bu, terima kasih Bu. Terus keyakinan kelas tersebut itu berada di atas peraturan kelas. Ya Pak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu terciptalah lingkungan positif. Kemudian itulah dengan budaya positif. Saya ulangi lagi. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, yang lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama berupa akal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Itu dinamakan Pak nilai-nilai kebajikan universal, Butir-butir keyakinan kelas. Tapi diambil dari nilai-nilai kebajikan universal, Bu. tanpa Iya. melihat perbedaan. Contohnya ini Pak. Latar belakang perbedaan latar belakang. Contohnya ini Pak. Mengapa kita menggunakan helm apabila ketika kita mengendarai kendaraan roda 2? Apa keyakinannya? Supaya selamat. Ini Pak, kita ambil keyakinan. Keselamatan. Keselamatan, kesehatan, ketaatan atau tanggung jawab kita sendiri. Kesehatan. Peduli dengan peraturan. Gitu Bu. Jadi intinya ini kita tanamkan di kelas kita masing-masing. Itu intinya di sekolah kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter. Apa keyakinan? Ini bukan keyakinan kelas ya, apa keyakinan dari nilai-nilai kebajikan universal? Dengan memakai Ayo Pak, silakan lah Pak, Ibu, kalau bisa Bapak kan? Silakan Ibu. Tunjuk tangan sebelum bicara. Silakan Bu, Siapa yang bisa. Silakan Ibu. Oke. Dengan menjalankan tadi aturan 3M itu, kita akan mencapai kepada menjaga kesehatan kita, untuk melindungi diri, artinya kan arahnya kepada keselamatan. Kemudian juga
kasih Ibu. Lanjut Pak. Oke. Ini tadi. Ini tadi Pak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini contoh tadi Pak Ibu. Kita lihat nih interaksinya. Peraturan kelas di bawah sekali beradanya. Tapi mereka saling interaksi, saling mendukung. Ruang lingkupnya. Terus keyakinan kelas di atas peraturan kelas. Keyakinan kelas di atasnya lingkungan, tercipta lingkungan positif. Sudah tercipta lingkungan positif, terbentuklah budaya positif. Berarti budaya positif kita pahami. Oke Pak Ibu, pertama paradigma perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Oke. Ini Pak Ibu, ada contoh A dan B. Yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Kemudian ini juga ada peraturan, selalu kembalikan buku di tempatnya. Apa ini termasuk keyakinan? Ini apa maksud keyakinannya? Apa bentuk keyakinannya dalam nilai-nilai kebajikan universal? Oke Pak Ibu, ini masalah kita bantunya Pak Ibu mengisi dan berkooperasi. Ini sudah saya siapkan. Bapak Ibu bisa mengisi tugas kelompok. Tugas apa Pak? Kelompok boleh bisa berdiskusi Pak. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Apa bentuk kebajikan universal dari keyakinan ini? Bapak Ibu, saya siapkan ini. Sudah saya siapkan. Perilaku meletakkan pada tempatnya. Hah? Kok? Aktivitas. Kayak aktivitasnya. Itu dulunya penyelenggaraan keyakinan budaya positif, implementasi konsep. Itu yang terhadap mata pelajaran kerapian. Iya, lingkungan kelas Jadi kan Pak Ibu, meletakkan buku pada tempatnya kan. Kita lihat nilai kebajikannya. Misalnya tersusun gitu berarti Nilai kebajikan dari keyakinan kita dari sendiri tadi. Keyakinan kelas. Kita lihat. Ini contohnya. Apakah A keyakinan kelas atau B keyakinan kelas? Yang A-nya membuat kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Terus kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di antara dua ini, mana yang disebut dengan keyakinan kelas? Terus, ini dia peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa kebajikan universal? Apakah tanggung jawab? Silakan Bapak Ibu buat di yang sudah saya sediakan. Dan belajar mandiri ya Kak gitu. Iya, mandiri kan. Belajar mandiri ya. Berarti dalam satu perilaku ini berapa Boleh satu Bu, boleh dua, boleh lebih kan? boleh lebih. Boleh lebih nilai keyakinannya, nilai karakter Pak. Iya. Dilarang mengurangi pun nilai Nanti kita kumpulkan mana kelompoknya atau serta yang jawabannya tepat. Iya, berintegrasi dengan satu sama lain. Iya. Dilarang mengganggu orang lain. Termasuk kesehatan, keamanan, tanggung jawab.
menjaga Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. jadi integritas itu Apakah termasuk kesehatan atau tidak? keselamatan Kita bisa memilih bentuk-bentuk kebajikan kesabaran Bung. Baru keselamatan lah. universal. Kebajikan ini 7, keselamatan, kesabaran, keselamatan. Apakah Enggak, dilarang melakukan kekerasan? menjaga Keyakinan dalam kebajikan universalnya bagaimana, Pak? Apakah keamanan, kesabaran, keselamatan, apa atau kesehatan? Keselamatan. Keselamatan. Enggak selamat ya, Dok. Berarti itu yang diapakan di dalam kelas, Pak? Ya, yakin di dalam kelas. Keyakinan kelas Keyakinan kelas itu, Pak. Silakan negatifnya. Untuk poin A dan B ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan kelas B. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Apakah ini termasuk keyakinan kelas? Oke, Bapak Ibu, kita cek jawaban kita. Apakah betul? Apakah kurang tepat? Nah, sebelum kita cek, kita perlu ketahui bahwa keyakinan kelas sangat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Adil, hormat, peduli, integritas, jujur, pelayanan, aman, sabar, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, selamat, dan kesehatan. Kita lihat ini betul. Peraturan kita buat. Kan peraturan dalam kelas ya, Ibu. Apa bentuk keyakinannya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagus, tepuk tangan untuk Ibu. Ini jawabannya, Ibu. Ini jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Siapa yang betul, Bapak? Ya, 2 orang betul. Itu bentuk keyakinan. Yang 2, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu bentuk keyakinan. Itu yang kita terapkan, Pak Ibu, dalam kelas. Keyakinan kelas itu di atas peraturan kelas. Yakinkan anak tersebut. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinan kita? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Apa tujuan kita sekolah? Apa tujuan kita belajar? Kemudian dilarang melakukan kekerasan sama teman kelas. Keselamatan, menghormati orang lain. Betul, Bu? Betul. Keadilan juga bisa, peduli juga bisa. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, keselamatan, keamanan juga, aman, ya. Banyak yang apa? Terus bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran, pelayanan, menghormati orang lain. Keselamatan juga, Pak. Iya. Tapi intinya adalah kesabaran, menghormati orang lain, sabar. Kemudian gunakan masker. Peduli, keamanan, kesehatan, keselamatan, boleh. Tanggung jawab, boleh juga. Masuk dulu semuanya, semua masuk. Ini kan inti yang cepat sekali ya. Semua betul. Kebajikan universal itu bisa dibawa ke semua keyakinan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan, keselamatan. Koridor atau koridor kan? Kalau sekolahnya ada apa di luar teman-teman? Kelas tinggi. Itu Pak Ibu. Jadi itulah keyakinan yang perlu kita tanamkan di anak kita dalam kelas. Di atas peraturan kelas.
baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dalam keyakinan tersebut, tentu ada anak-anak kita yang seringkali melanggar peraturan, tidak bisa dinasihati gitu. Namanya manusia ya Pak Ibu ya. Kita kaitkan dengan hukuman dan konsekuensi. Jika anak kita melanggar keyakinan kelas, apakah kita beri hukuman atau kita beri konsekuensi? Ini terus Pak Ibu ya. Kalau hukuman itu apabila kita beri hukuman kepada anak kita, itu apabila terjadi sesuatu yang menyakitkan, sangat menyakitkan, nggak bisa lagi beri hukuman. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian apabila beri hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk yang jangka lama. Ini perbedaannya Pak Ibu ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mana yang kita pakai nanti? Mana yang kita pakai? Pilihan. Ya. Kan ini ada apabila ada sesuatu yang sudah melanggar keyakinan kelas, peraturan kelas, apakah kita beri hukuman atau konsekuensi? Nah, ini perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Berarti kebalikan. Hukuman anak membenci disiplin. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Iya, konsep diri buruk. Kalau konsekuensi konsep diri baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Jadi antara hukum dan konsekuensi ini kita bingung. Mana yang bagus? Nah, kita lanjut Pak Ibu. Menjalankannya harus ada kesepakatan juga dengan warga. Harus ada kesepakatan dengan stakeholder kelas, stakeholder sekolah juga. Ya Pak Ibu. Nah ini dia. Kita contohkan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat supaya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat, kita suruh anak kita mencatat 100 kali dalam buku kalimat supaya tidak akan terlambat. Hukuman. Bapak Ibu diskusi. Kalau nyuruh janji awalnya sudah disepakatan kan? Berdasarkan keyakinan kelas tadi. Kita apakah hukuman kita berikan sama anak atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, kan ada apa namanya yang Bapak Ibu punya menyebut konsekuensi, doa, hukuman. Kalau itu aja, kalau sesuatu itu sudah disepakati, itu jatuh konsekuensi. Misalnya harus sepakati yang tahu itu nulis sepengalaman dia. Itu konsekuensi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, salah kan? Gitu. Ya, jadi kita kepada anak tersebut apa yang harus kita kasih sama dia? Apakah hukuman? Apakah konsekuensi? Itu yang kita pahami Pak. Untuk apa ini? Untuk anak-anak. Secara fisiknya itu termasuk hukuman. Oke. Ini Pak Ibu. Biasanya kita bisa begitu. Hukuman bebas. Saya minta
minta sesuai dengan hasil, coba lihat hasil pikiran ibu. Hasil pikiran ibu dari berdiskusi sama teman-temannya. Kalau kegiatan ini diberikan ke anak, apakah konsekuensi dan Ya. atau hukuman? Ya. Ya. Itu dilihat dari Kesalahan. mendirikan bukan Ya. awal mendirikannya. Ini Pak Ibu ini. Nah, Pak kata Ibu. Bapak Kepala Sekolah tadi kan sesuai dengan kesepakatan. Kalau Iya. memang ada kesepakatan kita, Kalau itu tidak termasuk sebelumnya. hukuman. Iya. Makanya kita adakan kesepakatan kelas. Lihat awal pemberiannya. Kalau dia telah dilakukan, kalau ada sosialisasinya, kalau sosialisasi, konsekuensi jadinya. Tapi kalau ada sosialisasi, hukuman itu. Hukuman. Tadi enak. Tapi kalau sepakat Itu yang bagian tadi lihat awal. Dasar kita menetapkan hal. Lihat awal. Dia lebih Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, Pak Ibu. Berarti Pak Samsi mau menuju apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Iya. Berarti apa seksinya tadi? Iya Pak Ibu. Jadi itu maksud saya tadi Bu. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Pilih salah satu aja, tulis. Nah, hukuman tadi ini bentuk-bentuknya terhadap anak. Kalau konsekuensi ini bentuknya terhadap anak, gitu. Nah kan Pak Ibu, saya minta pendapat Ibu, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Bapak yang olahraga tahu ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta push up 200 kali misalnya, ini olahraga ya. 200 kali, 15 kali karena tidak gunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja. Tersenggol karena belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Apabila terlambat sebelum ini untuk pelajaran PJOK. Ini Bapak Ibu PJOK nih Pak ya. Ibu PJOK. Oke Pak Ibu, nanti siapa yang kelompoknya yang betul, saya kasih hadiah permen. Oke, ada yang sudah siap, Pak Ibu? Sudah siap, Pak Ibu? Sudah. Kita periksa sesuai dengan hasil pemikiran kita. Oke. 1, 2, 3. Nih, lihat ke depan Pak Ibu. Mencatat 100 kali dalam kalimat termasuk hukuman. Betul Bapak? Sampai betul? Terus hukuman. Kenapa? Kenapa? Belajar lagi itu 100 kali menulis kalimat itu. Bagus. Terima kasih Bu. Bantuannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah, menurut kami ini konsekuensi. Jelaskan. Ini hukuman. Kenapa? Karena dia terlambat. Terlambat. Tadi konsekuensinya dikarenakan ada sebabnya. Ini. Ini untuk menerapkan disiplin terhadap anak. Kan Pak Uzo tambahan Ya, pada Bu. poin 1 itu kan mencatat 100 kali dalam kalimat dalam tanda kutip saya tidak akan terlambat lagi. Ini sebabnya dia membuat itu tuh karena terlambat ke sekolah.
Iya. Kalau konsekuensi tata tertib kan harus masuk jam 7 itu kan konsekuensi. Nah, jadi karena dia tidak mematuhi itu kan masih jatuh ke konsekuensi. Kalau menurut kakak. Kalau menurut Ibu? Ini jadinya. Iya. Karena dia pakai sebab kan. Sebab terlambat. Mana Ibu? Sebab sudah ada. Kalau peraturan itu kan ada peraturan, Pak. Konsekuensi itu kan kesepakatan tentang peraturan. Ya kalau terlambat boleh dihukum apa? Nah, dia karena pakai karena ini karena sebab kan. Iya. Iya Pak Ibu. Nah, kita lihat lagi ini perbedaan hukum dan konsekuensi. Hukum itu hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Walaupun anak itu menyakitkan untuk diri anak itu, tapi harus terjadi, harus kita lakukan dengan tujuan peraturan tadi, Bu. Disiplin tadi, mengubah sikapnya, kesepakatan kita, keyakinan tadi. Kalau menulis itu menyakitkan. Apa Bu? Menulis nggak menyakitkan loh. Menulis bukan menyakitkan, tetapi dia lebih membenci disiplin. Bisa membenci disiplin, benci disiplin. Ini ya. Ini pada poin anak membenci kedisiplinan jadinya, Bu. Cuma masuk hukuman ya. Atau dia mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hampir ke sekolah. Masuk hukuman. Itu bab ibu olahraga bertahu. Kemudian murid minta push up 15 kali tidak menggunakan basket. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman kalau kena dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Kan kalau dilihat ini kan melanggar peraturan, ya kan? Konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Sebenarnya kalau konsekuensi itu imbas dari hukuman yang diberikan. Nah, imbas dari hukuman yang diberikan. Itu. Oke. Sudah paham Pak Ibu? Sudah paham Pak Ibu? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi 5. Kebutuhan dasar. Pak Ibu? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 3 kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Betul nggak Pak Ibu? Kebutuhan dasar kita. Primer. Ya. Yang belumnya Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu cinta dan kasih sayang, lovely, misalnya, ya. Kebutuhan untuk diterima. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Betul nggak, Bu? Kita aja yang orang dewasa lebih suka daripada sendiri. Kelompok berkooperasi itu salah satu peran guru penggerak. Berkooperasi. Kalau tidak berkooperasi, tidak bisa menjadi guru penggerak. Suka mendiri, tapi kita sulit membaca, membawa jadi apa sulit kita untuk mengenalnya gitu. Iya. Nilainya itu. Iya. Nah. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan.
Jadi kebutuhan manusia itu ada 3. Tadi yang pertama adalah survival, yang kedua kasih sayang, cinta dan kasih sayang, yang ketiga penguasaan. Itu kebutuhan penguasaan. Artinya adalah dalam lingkup anak memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin jadi pemimpin. Nah, anak-anak ini pemimpin, ini hebat, ya kan? Yang cantik, ganteng kayak itu biasanya. Mereka juga suka menghati sebelum mencoba. Kita lihat ruang lingkup kebutuhan dasar manusia. Yang diambil 4 saja, 5 ya. Pertama tadi survival ya Pak Ibu ya. Survival, apa itu survival? Kita kembali lagi. Nah ini dia, kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup, kita lihat survival ini berada di pusat. Ini Pak Ibu, survival berada di pusat. Dia inti dari kebutuhan dasar manusia. Pak Ibu, halo. Oke, survival tadi Bu, kebutuhan dasar manusia tadi, ya. Ini inti dari semua ini. Cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah ini dia kebutuhan dasar di ruang lingkup lingkaran ini. Cinta, love, penguasaan bintang, star, kesenangan ini, balon, ya. Kebebasan, belum ada. Oke, nah ini dia. Ada sebuah peristiwa ini seperti ini Pak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengidangkan tugas. Bersenandung itu bernyanyi Pak Ibu. Iya, karena kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka menang menyanyi. Kebutuhan apa mereka? Apakah cinta dan kasih sayang yang diinginkan? Atau penguasaan? Atau survival? Atau kesenangan? Atau kebebasan? Saya suka begitu juga kok. Dalam kerja saya nyanyi kecil, nyanyi mulia, download ini. Gak bisa nyanyi juga. Apa kebutuhan dalam bentuk ini? Kebutuhan apa? Kesenangan. Oke, nanti kita lihat Pak Ibu. Kesenangan ya Pak Ibu ya. Oke. Deal, kita kesenangan kita buat. Kesenangan. Oke. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jemput rambut baru. Kebutuhan apa mereka? Kasih sayang. Cinta kasih kah, penguasaan kah, kesenangan kah, atau kebebasan? Cinta kasih. Cinta ibu. Kasih ibu. Aku bosan. Masa belajarnya sama cuma itu aja. Dengerin ibu guru aja. Kita yang baca, kita yang apa? Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Bosan. Apa bosannya? Kelompok. Kebebasan bagus. Ayo. Luar biasa. Empat. Terus aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan tidak menjalankan di depan kelas. Pak Ibu. Apa? Cinta kasih. Oke, kita lihat apakah ini betul jawaban kita. Oh, tidak ada jawaban. Pasti zong. Bukan zong Pak Ibu. Jadi ini tahap kita Pak Ibu ya. Jadi kemauan kita dari bersama. Nah, ini.
Jadi kita ulang lagi, ibu guru bilang tidak boleh bersenandung. Ini adalah kesenangan. Terus ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut lalu. Cinta kasih. Aku bosan, masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja. Kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin teman-temanku di depan kelas. Kasih saya. Oke, Pak Ibu, terima kasih. Pinter Pak Ibu ya. Next. Nilai positif nomor 6. 5 macam posisi kontrol. Ini sangat perlu Pak Ibu kita sebagai guru. Baik guru olahraga, guru kelas, semuanya guru lah, Pak Ibu. Tak Ibu ya. Dia negosiasi dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan bersama Laboratorium Kontrol Dr. William Glaser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Guru, orang tua, atasan dalam melakukan kontrol, mengontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Apakah kita ini nanti termasuk posisi penghukum? Apakah membuat orang merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau monitor? Atau sebagai manajer? Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Next, kita lanjut. Itu Pak Ibu. Itu Pak Ibu. Motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, kontrol diri, kontrol dari luar, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Itu dia 5 macam posisi kontrol. Kita lihat yang pertama, penghukum. Apakah kita sebagai penghukum? Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Lo telah terus. Lo kenapa percaya terus? Lo kenapa tidak buat PR? Berarti kita sebagai penghukum posisi kita. Terus posisi sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah, mengatakan sampai ibu kecewa sudah menjadi. Terus sebagai teman, bagaimana kita? Posisi kita membuat alasan-alasan untuk muridnya sebagai teman. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Terus manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa maksudnya Bebo? Ketika siswa kita berbuat kesalahan, mana posisi kontrol yang harus kita gunakan, kita pakai, yang baik, yang enaklah untuk anak-anak gitu. Apakah sebagai penghukum kita, apakah sebagai membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Biasanya kita kalau anak seperti itu, bagaimana sikap kita Pak Ibu? Kita hardik dia, kita sakiti, kita sindir dia, pasti ada sebagian. Ya Pak Ibu. Tapi disinilah kita mencari mana posisi yang harus kita gunakan dalam
pemecahan masalah itu. Kalau kita penghukum ini biasa gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas saya rasakan nanti. Nah, penghukum banyak tuh, banyak. Kalau kita sebagai guru, kalau kamu tidak membuat besok nilai lapormu 0 semuanya. Nah, 0, ancam gitu. Itu sebagai penghukum. Terus pembuat merasa bersalah, apa kata kita? Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres mesti, itu kepalanya. Jadi membuat mereka merasa bersalah. Terus bagaimana sikap kita sebagai teman sisi kita? Apa kita katakan? Ayolah, lakukan demi ibu nak, lakukan demi bapak nak. Sebagai teman itu rangkul, ya, rangkul mudanya. Ini teman ini anaknya, lakukan demi ibu. Belajar lagi, kerjakan latihan matematikanya. Terus masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Bapak akan bantu. Kalau masa kita itu Ibu. Jadi posisi kita sebagai teman. Kalau sebagai penghukum begitu, sebagai pembuat masalah begitu. Maka kemudian sebagai pemantau. Apa yang kita katakan? Apa peraturannya? Simpel aja. Mantau. Ada kita seperti itu seperti Pak kita. Ya Pak Ibu ya. Karena masalah. Kenapa? Ada peraturan, sudah cukup. Kemudian manajer. Apa kata guru sebagai manajer? Apa yang kita yakini? Terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu Pak Ibu. Oke, manajer. Kalau anak bapak tidak membuat PR, malas belajar, apakah sudah malas yakin dengan kemauan seperti ini? Nah, begitu Pak Ibu. Kalau kita sebagai manajer, terus apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini sebagai manajer? Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin kita selama ini posisi kita apakah sebagai penghukum, apakah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita ansur Bapak Ibu, apakah kita gunakan sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi yang bagus sekali adalah sebagai manajer. Kita hadapi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang lembut. Oke Pak Ibu, apa hasilnya sebagai penghukum? Hasil pada anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, anak itu memberontak. Coba lah bertanya itu. Di rumah saja kita ini anak jangan main sepeda di jalan. Nanti ada ini, nggak tahu. Saya mau sepeda. Itu saya rasakan pada anak saya. Nah, itu jadinya. Terus hasil dari posisi kita sebagai membuat merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Nah, itu efeknya kalau sifat itu. Kemudian sebagai teman ketergantungan. Itu kalau tak berkawan dari Ibu, itu matamu jawab. Nggak mau dikawal dari teman. Nah, berteman terus. Tergantung dari jawab Nggak buat PR Bu, saya nggak buat PR, nanti buat PR ya Bu ya. Pak, ini Pak, ini. Nah, sebagai teman. Terus sebagai pemantau, menyesuaikan diri dan bila diawasi, awasinya nyalain cepat tuh. Tapi kalau nanti udah keluar ke kelas, dia nggak patuh lagi. Sebagai pemantau. Terus sebagai manajer, menguatkan pribadi. Sebagai manajer, dikuatkan pribadinya. Nah, itu Ibu, itu hasilnya. Ini adalah contoh posisi kontrol yang sudah yang mungkin kita rasakan, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dalam proses belajar dan mengajar. Ya Pak Ibu, jadi ada 5 posisi kita yang kita ketahui, tapi yang bagus kita ambil yaitu kalau posisi saya adalah seorang manajer, bagus manajer.
Gantung terus sama kita. Dia boleh dapat ya. Oke, Pak Ibu. 5 fungsi kontrol. Yang pertama penghukum. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang bagus adalah Pak Ibu manajer. Karena ada nama anak kita Noni namanya. Berbuat salah si cantik tersebut, mereka si cantik tersebut. Gak pernah BPR Pak? Panggil. Apakah kita panggil lagi? Lo gak BPR, kemana otak lo? Kemana lo taruh kepala lo? Hukum. Jauhkan, buang ke laut. Terus membuat kita pada saat bersalah itu, lihat terus lihat kamu dulu nih. Ya, terus mas ibu mau apa? Boleh, buang ke laut. Sifat tersebut. Terus pakai teman, dirangkul lah anak kita yang cantik tadi sebelum ini tadi kan. Dan rangkul, kita bertanya gitu. Ya. Besok ikut PR ya sayang ya. Iya Bu, besok PR. Besok lagi nggak PR. Iya Bu, ala di susu di ini. Ustaz dia, saya PR. Ketergantungan. Terus pemantau, bila kita awasi dia dibuat PR-nya. Kalau tidak diawasi udah, Oke. Manajer, buatkan pribadinya. Noni, kalau ini tidak dilakukan jadi apa Noni besok? Iya. Apa yang anak cantik Noni ini? Yang bisa lagi belajar, bisa lagi belajar kan gitu. Sebagai manajer. Ya Pak Ibu. Oke. Lalu materi video restitusi. Halo Pak Ibu. Pada ngantuk ini. Breaking dulu. Lanjut. Oke, lanjut. Oke Pak Ibu. Lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat diri di dalam diri. 5. Restitusi adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 6. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri restitusi Pak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya Anda ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Ya kan Pak Ibu? Ya. Ya Pak Ibu? Ya. Halo? Ya kan? Ya. Restitusi atau Restruction School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang tersebut dinamakan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini dia. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita itu tidak anak kita akan membuat melanggar peraturan, berbuat salah. Validasi dulu Pak Ibu. Validasi
yang salah itu kita tanya-tanya dulu apa kesalahannya gitu. Dalam itu segitiganya yaitu validasi tindakan yang sah. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Ini poinnya Pak Ibu. Ini dia poinnya. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Yaitu untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Cara perbaikinya Beko. Ini ada masalah itu uang ECN kita bilang. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi menjaga kata-kata tersebut Ibu dulu hatinya. Saya sudah laksanakan kemarin sama anak-anak kelas 6B. Alhamdulillah dulu hatinya. Kemudian Bapak Ibu juga berbuat salah. Ada anak berbuat salah. Saya ini berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah dulu. Ada juga berbuat salah. Aktualisasi diri. Terus kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Optimis. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Tuh, validasi tadi Ibu ya. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Lulu nggak hati anak kita terhadap apa yang kita lihat seperti ini Ibu. Tapi kalau ini dia kita bersalah, lo lagi buat stres, pusing, udah keliling. Pusing kan kita dulu. Tapi dengan kata-kata ini dulu hatinya. Saya sudah bilang kemarin saya sudah lakukan Ibu ke kelas lain, dia orang pesengka. Saya bilang ini. Akhirnya dia nggak pernah nyapa saya di sekolah. Bertemu dia cuek. Akhirnya dia nyapa Pak gitu. Terbukti Ibu. Ini yang saya lakukan. Terus ini dia tadi validasi tindakan yang salah. Jadi membantu murid mengenali kebutuhan yang diinginkannya ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, apa yang bisa kita katakan? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tanya apa? Mengapa mereka berbuat seperti itu? Iya. Apa penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang mampu. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah itu yang kita bilang. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik untuk besok lagi? Gitu. Jadi intinya gini, ketika siswa kita, murid kita berbuat salah, ya Pak Ibu, kasih sayang tadilah yang dibutuhkan ya, dan kata-kata yang lebih menyenangkan jiwa, menyentuh jiwanya, itu intinya Pak Ibu, restitusi tadi tersebut. Nah, lanjut. Tanyakan keyakinan. Apa keyakinan dalam memperbaiki kesalahan? Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita nanti, di kelas kita nanti? Terus nilai kebajikan apa yang kita yakinkan, kita kesepakati? Terus kelas ideal yang bagaimana? Seperti apa untuk ke depannya? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa untuk ke depannya? Itulah Pak Ibu untuk melakukan restitusi kepada anak-anak kita ketika mereka berbuat kesalahan. Ya Pak Ibu. Oke. Ini adalah intervensi 30 detik. Ini tujuannya adalah untuk refleksi untuk kedepannya kita sebagai guru di kelas. Jadi intinya gini Pak Ibu, kita tanamkan sifat-sifat. Nanti setelah saya memahami budaya positif, apa yang saya lakukan, apa yang saya wujudkan untuk kedepannya.
Ini adalah intervensi 30 detik. Apakah kita ingin berbuat lebih baik ke depannya? Bagaimana itu? Ya, jawaban iya. Apakah saat ini kita sedang menjadi orang yang kita inginkan? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Antara iya dan refleksi. Betul lagi. Terus, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Maaf di sini kalau bisa kamu, maaf ya Pak Ibu ya, maaf. Terus, apakah wajar membuat kesalahan? Sudah. Bisakah kita memperbaikinya? Insya Allah. Nah, salah ya Bu ya. Gampang. Nah, apakah Bapak Ibu lakukan saat ini sesuai? Apakah yang Bapak lakukan saat ini sesuai dengan setelah mempelajari budaya positif tadi? Belum tentu. Ada sesuai ada ya? Tidak. Ya Bapak Ibu. Terus kapan Bapak Ibu siap untuk mulai menerapkan budaya positif di sekolah? Secepatnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terus kesepakatannya apa Bapak Ibu? Budaya positif bekerjasama dengan berkolaborasi. Bagus Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu punya usaha. Saya bisa bantu apa? Alhamdulillah tidak ada masalah ya. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu seharusnya berbuat apa? Makan. Ya saat ini kayaknya menyenangkan. Oke lah Bapak Ibu, itu intervensi geopolitik selama kita mempelajari 7 budaya positif. Alhamdulillah dalam pemahaman budaya positif ini sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Saya pribadi selama pendidikan 3 bulan kemarin dalam pendidikan guru penggerak ini menjadi sangat bagus karena selama ini kita jadi kelas selama ini kita di kelas agak kita mengadakan anak apabila mereka melanggar disiplin diabaikan mereka. Biar aja lah tidak selesai kita. Tapi setelah saya pelajari bagaimana posisi kontrol kita, bagaimana kebutuhan dasar mereka, bagaimana menerapkan disiplin, perintah belajar mereka, kemudian motivasi kita untuk mereka, keyakinan kelas kita bentuk. Luar biasa Bebo, luar biasa budaya positif dalam pembelajaran itu. Sangat berperan untuk kita sebagai guru. Oke Bapak Ibu, begitulah pemahaman tentang budaya positif yang sudah saya dapat dari pendidikan guru penggerak selama 3 bulan kemarin. Ya, baiklah Bapak Ibu, semoga sangat bermanfaat bagi kita semuanya untuk kedepannya dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Kemudian mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, balah budaya paradigma yang bertentangan dengan budaya positif. Terima kasih Pak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk workshop ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Jangan sungkan kita berbagi ilmu. Mohon maaf Bapak Ibu karena kalau ada kekurangan karena
tahap belajar saya. Kita sama-sama belajar. Maaf sekali kalau belum sempurna. Nah, kita sama-sama belajar. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya, Pak Ibu? Alhamdulillah ya Allah, sudah paham. Apa tuh, Bu? Oh. Mungkin ini Bapak Ibu, letak efeknya cahaya. Iya, betul. Ada lagi pertanyaan Pak Ibu? Pak, Pak? Sudah apa Pak? Alhamdulillah. Ada lagi? Ada lagi Pak? Sudah Pak. Oke. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita langsung selesai pemaparan materi guru penggerak sosial guru. Kita akan berikan aplaus kepada Bapak Ibu sekalian. Setelah 2 kali termen kita melaksanakan kemarin dan hari ini, alhamdulillah kita sudah dapat melihat bersama, merasakan bersama, mengambil manfaat bersama dari apa yang disampaikan oleh pemateri pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, karena memang itu paradigma pendidikan kita pada saat ini. Kita bersyukur di sekolah ini, sekali lagi sangat bersyukur karena ada di antara kita yang telah lulus dan mengikuti guru penggerak. Baru hanya 3 bulan kita sudah mendapatkan rezeki baik secara material maupun secara ilmu. Itu rezeki bagi SD 08 Medan Selatan. Tepat jam 12 pada jam kami. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.